bahwa untuk mencari theta atau sudut yang ditempuh oleh suatu benda, karena omega sama dengan delta theta per delta t, maka untuk sudut tempuhnya itu boleh menggunakan persamaan theta sama dengan omega kali t. Atau sebaliknya. Nanti untuk mencari kecepatan sudut itu juga boleh menggunakan persamaan omega sama dengan sudut tempuh dibagi dengan waktu yang ditempuh bendanya. Karena kalau misalnya bendanya itu nanti bergerak satu putaran, nilai tetanya bernilai 2 pi radian, maka nilai theta di sini boleh kamu ganti dengan 2 pi. Nah, kemudian ketika benda sudah bergerak satu putaran penuh, maka waktu yang digunakan tidak lagi pakai waktu, tapi kita gunakannya periode. Sehingga rumus kecepatan sudut selain menggunakan delta theta per delta t, nilai kecepatan sudut juga boleh kamu menggunakan persamaan 2 pi per t. T-nya adalah periode. Nah, untuk nilai periode sendiri, karena nilai frekuensi itu sama dengan 1 per T, maka nilai 2 pi per T itu boleh kamu ubah. Kalau diketahui di soal besar frekuensi suatu benda, maka boleh kamu gunakan persamaan ketika menentukan kecepatan sudut. Rumusnya jadi 2 pi kali F. F-nya ini adalah nilai dari frekuensi. Nah, sehingga dari persamaan ini kamu juga bisa menentukan besar periode atau besar frekuensi jika nanti diketahui di soal adalah nilai kecepatan sudut dari benda yang bergerak melingkar. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan perihal besaran-besaran pada gerak melingkar? Ada? Belum ada, Bu. Oke, nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, ternyata ketika nanti benda itu bergerak melingkar, jadi kalau ini misalnya kita punya pesawat-pesawat mainannya kamu ikat dengan seutas tali, kemudian pesawat mainannya kamu putar. Nah, nanti ketika si pesawat mainannya ini bergerak, selain dia menempuh sudut tertentu, ternyata pesawat ini juga memiliki kecepatan sudut yang kalau digambarkan nanti kecepatannya sudutnya itu sama seperti putaran yang dialami bendanya tiap waktu. Kemudian selainnya kecepatan, ternyata bendanya ini, si pesawat mainannya ini juga menempuh jarak sebesar s, kemudian juga dia memiliki kecepatan sebesar v. Sehingga besaran dari gerak melingkar itu bisa kita hubungkan dengan besaran pada gerak lurus, ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari. Untuk gerak lurus sendiri, kita juga sudah mempelajari kalau untuk panjang lintasan atau jarak tempuh nanti kita lambangkan dengan S. Kemudian kecepatan linier di sini dimaksudkan adalah kecepatan ketika benda kita anggap dia proyeksi terhadap gerak lurus yang dilambangkan dengan V. Nah, kemudian R-nya itu adalah jari-jari yang ditempuh oleh si pesawat mainan tadi. Kalau tadi kita menggunakan tali sebagai alat bantuan kita untuk memutar si pesawat mainan tersebut, maka panjang tali yang kita pegang sampai ke nanti pesawat mainannya itu dianggap sebagai jari-jari yang dimiliki oleh pesawat mainan ketika bergerak melingkar. Nah, kalau gitu kita bisa menentukan rumus untuk mencari nilai panjang lintasan yang ditempuh oleh si pesawat mainan ketika dia nanti bergerak melingkar. Nah, karena panjang lintasan itu diartikan sebagai
garis lengkung atau garis lingkarannya, maka nilai panjang lintasannya itu boleh nanti kamu gunakan persamaannya sama dengan jarak laju linier dikali dengan selang waktu. Karena kan di GLB kita sudah bahas bahwa kecepatan itu sama dengan jarak atau perpindahan dibagi dengan waktu. Sehingga kalau mencari jarak itu boleh nanti pakai persamaannya adalah kecepatan atau kelajuan dikali dengan selang waktu. Nah, karena kita tahu bahwa sudut tempuh itu artinya adalah besar sudut yang ditempuh oleh gerak melingkar, maka kita juga bisa memproyeksikan bahwa nilai theta itu bisa bernilai sama dengan S per R. Ya, sedangkan untuk mencari panjang lintasannya itu nanti kamu gunakan persamaannya jika tidak diketahui nilai laju atau kecepatan bendanya dan waktu, boleh kamu gunakan persamaan mencari panjang lintasannya sama dengan sudut tempuh dikali dengan jari-jari dari benda ketika bergerak melingkar.